Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Asep Afaradi, dosen STT IKAT. Sekarang saya mengajar mata kuliah Teologi Kepemimpinan. Saat ini saya akan membagikan kepada semuanya yaitu bahan ajaran, yaitu tentang teologi kepemimpinan. Ada 6 unsur mendasar teologi kepemimpinan, yaitu 1. Arti kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen yang teologis adalah suatu aktivitas sadar seseorang yang karena panggilan Tuhan bagi dirinya menjadi alat Tuhan untuk mendeklarasikan Tuhan sebagai pemimpin yang melayani semua umat manusia pada umumnya dan melayani umat yang percaya atau di gereja pada khususnya dengan memberitakan firman-Nya yang murni, baik perkataan maupun perbuatan, menjadi model yang hidup, rela memberi petunjuk untuk melihat ke depan, yaitu tentang visi, memutuskan, memperbaharui, melengkapi, menuntun, memotivasi, dan mengevaluasi umat Tuhan secara berkesinambungan dan terwujud misi Tuhan dari generasi ke generasi di dalam dan melalui gereja kepada dunia di segala bidang. 2. Dasar dan motif teologis kepemimpinan, yaitu dasar kepemimpinan Kristen adalah yang berkenan tentang ada 5 hal, yaitu 1. Panggilan, 2. Beban, 3. Amanat, 4. Kepercayaan, dan yang terakhir kesempatan. 3. Memimpin adalah mempengaruhi orang dengan kebenaran firman. Pemimpin umat Tuhan adalah seorang pemberita yang memberitakan firman Tuhan oleh pimpinan Tuhan sendiri. Jadi pemimpin memimpin dengan firman yang diterima, dialami dan diberitakan yang menjadi model bagi umat Tuhan. Berbeda dengan pengertian kepemimpinan pada umumnya, yaitu memimpin adalah mempengaruhi. Contoh, pemimpin politik adalah pemimpin yang kuat atau strong leader, kuat ekonominya dan kuat pengaruh politiknya. 4. Memimpin adalah memperlengkapi orang-orang yang dipimpin untuk bertumbuh ke arah kedewasaan. Pemimpin umat di dalam gereja yang memimpin dengan memberitakan firman Tuhan adalah pemimpin yang memberdayakan umat dengan benar untuk mengenal Tuhan dengan memahami, melakukan kehendaknya sehingga dapat bertumbuh menuju kedewasaan yang berkualitas, berpengetahuan, bersatu, bertambah kuat, berperan sepenuhnya dan berdiri teguh yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Berbeda dengan pengertian pada umumnya, tujuan pimpinan perusahaan yang memakai cara pelatihan dan seminar hanya untuk kepentingan perusahaan semata. 5. Memimpin adalah menyejahterakan orang yang dipimpin. Pemimpin yang representatif kepemimpinan Tuhan atas umat Tuhan menyejahterakan orang yang dipimpin. Memang bukan yang utama, namun Tuhan juga menyejahterakan umat Israel walau sering mengeluh bahkan bertengkar dengan Musa dengan cara memberi makanan dan minuman yang terdapat dalam Keluaran 15 ayat 17. Yusuf pun sebagai pemimpin yang mendeklarasikan kesejahteraan yang berasal dari Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 41 ayat 6 dan berperan meluputkan Israel dari bahaya kelaparan dan menjadikan hidup suatu bangsa yang besar dalam Kejadian 50 ayat 20. Pemazmur pun berdoa untuk kesejahteraan umat Tuhan, penduduk Yerusalem, yaitu terdapat dalam Mazmur 122 ayat 6. Nabi Yeremia adalah pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan umat yang dipimpinnya. Karena itu, ia menyerukan untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan kota yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Pemimpin umat selain memperjuangkan kebangkitan rohani umat Tuhan juga mengupayakan kesejahteraan umat Tuhan juga. 6. Memimpin adalah mempersiapkan pemimpin selanjutnya. Memimpin adalah mempersiapkan pemimpin. Contoh, 1. Musa memimpin Yosua untuk menjadi pemimpin.
2. Tuhan Yesus memimpin murid-muridnya dengan mempersiapkan pemuritan, pengutusan sebagai alat kepemimpinan Tuhan. Kesimpulannya, teologi kepemimpinan adalah suatu pendekatan kepemimpinan yang menggabungkan elemen-elemen teologis dan spiritual dalam konteks kepemimpinan. Dasar dan motif utama teologi kepemimpinan adalah pengakuan bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar peran duniawi, tetapi juga memiliki dimensi rohani yang kuat. Ini berarti kepemimpinan mengadopsi pendekatan itu harus berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran yang berasal dari ajaran agama atau firman Tuhan. Dalam teologi kepemimpinan, memimpin tidak hanya sekedar tugas mengarahkan orang lain, tetapi juga mencakup upaya untuk membantu orang-orang yang dipimpin mencapai pertumbuhan pribadi dan kedewasaan. Selain itu, pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang menyebabkan kesejahteraan fisik dan spiritual bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya melatih dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Artinya seorang pemimpin dalam teologi kepemimpinan harus aktif dalam pembentukan dan pelatihan generasi pemimpin yang akan datang, sehingga kepemimpinan yang berlanjut dapat terjaga. Secara keseluruhan, teologi kepemimpinan adalah pendekatan yang holistik dan berpusat pada nilai-nilai agama, bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara dunia, tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip teologis dan spiritual yang mendalam. Demikian yang saya dapat bagikan. Sekian dan terima kasih.